Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang aktivitas sehari-hari pada rutinitas yang ada di Indonesia. Biasanya aktivitas sehari-hari yang ada di Indonesia itu dimulai pada pagi hari pukul 5, itu uh, sudah mulai ada kehidupan. Dimulai dari bangun tidur, kemudian dilanjutkan dengan mandi, gosok gigi, berpakaian, kemudian sarapan. Sarapan itu bergabung dengan minum susu. Kemudian pada pukul 7 pagi sudah banyak orang yang berangkat sekolah dan mulai berangkat bekerja. Seperti itu nanti. Kemudian nanti pada jam makan siang itu biasanya sekalian dengan jam istirahat pukul 12 sampai 12.30. Dan biasanya di Indonesia itu bisa belanja di siang dan pagi hari. Kalau di pagi hari biasanya di pasar itu sebelum bekerja. Tapi bisa juga dilakukan di siang hari itu ketika setelah pulang dari bekerja gitu, setelah pulang bekerja pukul 13.00. Nah, setelah melaksanakan kegiatan di luar, bekerja ataupun sekolah, itu dilanjutkan di rumah, bisa olahraga, kemudian bisa memasak, bisa membaca buku, bisa menonton TV, kemudian bisa bersih-bersih. Biasanya mandi juga dilakukan pada sore hari, tetapi ada juga yang mandi di malam hari setelah melakukan kegiatan atau aktivitas seharian. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu makan malam itu paling malam itu pada pukul 7, pada pukul 19.00. Kemudian nanti dilanjut mengerjakan tugas atau melanjutkan pekerjaan. Setelah itu pada pukul 22.00 atau pukul 10 itu orang-orang sudah mulai istirahat kembali. Seperti itu. Jadi ada beberapa aktivitas sehari-hari yang bisa teman itu semuanya selalu terjadwal dan bisa aja contohnya kayak ketika kita belanja di pagi hari itu bisa dilakukan di siang hari setelah bekerja, sore hari setelah bekerja, atau di malam hari ketika pekerjaan sudah selesai. Kemudian budaya sarapan di Indonesia itu memiliki budaya makan pagi atau sarapan, breakfast, yang selalu dilakukan ketika orang-orang sebelum berangkat bekerja atau sebelum berangkat sekolah. Nah, ciri khas sarapan yang ada di Indonesia itu biasanya makan bubur ayam, kemudian nasi dengan sayur-sayuran, atau nasi uduk, kemudian nasi goreng, dan berbeda dengan budaya yang ada di barat gitu. Kalau di negara teman-teman itu kan biasanya sarapan breakfast itu menggunakan roti atau salad seperti itu. Tapi kalau di Indonesia selalu menggunakan nasi atau bubur supaya energi di hari itu bisa lebih maksimal seperti itu. Kemudian biasanya makan siang dan makan malam itu mereka sering makan bersama di meja keluarga. Jadi bisa juga di beberapa daerah, tapi kebanyakan itu keluarga makan tidak menggunakan sendok atau garpu, jadi menggunakan tangan. Nah, biasanya minumnya disuguhkan dengan teh manis atau air putih seperti itu. Kemudian selanjutnya, budaya waktu dan rutinitas. Biasanya kebanyakan mayoritas di Indonesia itu adalah lebih banyak umat muslim. Nah, mereka biasanya bangun pukul
4 subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi mereka ibadah sholat subuh di pukul 4. Jadi sebelum pukul 5, sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-harinya, mereka sudah bangun terlebih dahulu untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat subuh. Kemudian kebiasaan istirahat siang juga menjadi salah satu budaya orang-orang yang ada di Indonesia, apalagi yang masih di daerah panas, itu selalu dibiasakan tidur siang. Nah, untuk berangkat kerja atau berangkat sekolah itu biasanya lebih awal untuk menghindari kemacetan, untuk menghindari keterlambatan, seperti itu, terutama sekolah-sekolah atau orang-orang yang bekerja di kota-kota besar. Kemudian budaya di rumah itu memasak. Memasak dilakukan oleh ibu atau anggota keluarga yang perempuan. Itu menjadi budaya yang ada di Indonesia. Walaupun kebanyakan chef di Indonesia itu laki-laki, tetapi ketika sudah di rumah, memasak di rumah, itu kebanyakan yang melakukan adalah ibu atau anggota keluarga yang perempuan, gitu. Jadi masakan rumahan itu lebih diutamakan daripada makanan siap saji. Jadi tidak selalu membeli makanan atau order makanan di luar. Kemudian menyapu dan bersih-bersih itu salah satu budaya yang ada di Indonesia juga. Rumah itu selalu dibersihkan setiap hari. Jadi setiap hari salah satu anggota keluarga yang ada di rumah itu pasti membersihkan rumah, menyapu, mengepel, dan jarang rumah di Indonesia itu yang kok ada rumah yang jorok dan kotor, itu jarang. Terutama sebelum dan sesudah Lebaran. Jadi sebelum dan sesudah Lebaran itu orang-orang atau keluarga yang ada di Indonesia selalu membersihkan rumah dan itu menyeluruh itu. Mencuci baju. Kegiatan mencuci baju itu juga masih dilakukan oleh orang-orang di Indonesia dengan menggunakan tangan. Sebelum adanya mesin cuci, masih banyak, bahkan setelah adanya mesin cuci pun, orang Indonesia masih banyak mencuci menggunakan tangan karena dipercayai bisa lebih bersih, kemudian bisa lebih wangi, seperti itu. Nah, budaya sosial dan kebersamaan yang ada di Indonesia pada aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh orang Indonesia, itu ada makan malam. Makan malam biasanya jadi momen berkumpul keluarga karena pasti yang bekerja sudah pulang, terus yang sekolah juga sudah pulang. Seperti itu. Biasanya di malam hari itu sarapan dan malam hari itu menjadi makan bersama yang sangat dinantikan oleh keluarga. Kemudian bermain. Anak-anak bermain di luar rumah bersama tetangga. Itu dimulai dari lingkungan yang kecil. Jadi ketika anak-anak yang ada di Indonesia itu mereka sangat mempunyai jiwa sosialisasi yang tinggi karena selalu bermain di luar rumah antar tetangga gitu. Karena ketika mereka bermain setelah pulang sekolah itu menambah mereka jiwa sosial gitu yang tinggi. Itu menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak di Indonesia. Kemudian menonton TV, itu juga menjadi budaya yang kebersamaan, karena biasanya setelah makan malam atau sebelum makan malam atau waktu makan malam itu keluarga yang ada di Indonesia juga sering menonton TV, entah itu acara sinetron atau sebuah berita. Nah, ekspresi budaya yang sudah umum yang digunakan di Indonesia itu antar individu biasanya sering bertanya, sudah makan, mau kemana, ayo makan dulu, atau permisi. Sebenarnya kan kalau di negara teman-teman yang teman-teman sekarang mungkin atau yang sudah dialami, bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, yaitu adalah sebuah privasi. Tetapi kalau di Indonesia, itu adalah sebuah bentuk perhatian. Nah, kayak contohnya yang pertama, sudah makan, itu
salah satu sapaan umum yang menunjukkan kepedulian orang Indonesia antar sesama. Kemudian yang kedua, mau kemana? Itu salah satu sapaan tetangga. Jadi bukan pertanyaan yang dianggap mengganggu atau melanggar privasi itu. Kalau di sini enggak, karena itu justru menambah keramahan orang Indonesia. Kemudian, ayo makan dulu. Itu juga salah satu tanda keramahan dan keakraban. Jadi walaupun orang nggak kenal ataupun orang yang baru kenal, itu pasti ketika orang tersebut berkunjung ke rumah, itu pasti orang Indonesia bahasa basinya, obrolan ringannya itu pasti mengajak makan gitu. Itu salah satu cara peduli akan sesama. Kemudian permisi, itu mungkin kalau di sini juga salah satu hal yang ada di beberapa negara teman-teman ya. Karena itu salah satu menunjukkan bentuk sopan santun gitu dan sangat penting dalam etika. Mungkin pada pembelajaran hari ini itu yang dapat saya sampaikan dan akan saya berikan tugas. Nanti teman-teman bisa menuliskan kegiatan sehari-hari teman-teman. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan menceritakan kegiatan sehari-hari teman-teman. Harus sesuai dengan aktivitas yang teman-teman lakukan di salah satu hari selama 1 pekan, 1 minggu gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu, cukup. Baik, terima kasih. Pada pertemuan hari ini semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru, kemudian aktivitas sehari-hari, teman-teman bisa menceritakan aktivitas sehari-hari sama yang sudah seperti yang Ibu paparkan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Ibu.